Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nimi, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan anime kita yang sempat tertunda, yaitu Arifureta. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, alangkah baiknya kita flashback lah dulu untuk mengingat video-video sebelumnya atau cerita-cerita sebelumnya. Ya, biar agak nyambung lah. Oke, yang pertama, kita ingat lagi tentang Sensei Aiko, yang dimana di saat Sensei Aiko itu ingin memberitahu kepada semua muridnya itu tentang apa yang dia ketahui dari Ahajime itu. Sensei Aiko itu tiba-tiba diculik oleh seseorang wanita cantik yang tidak memiliki ekspresi, layaknya seperti robot. Wanita cantik itu membuat Sensei Aiko itu pingsan dan membawanya entah kemana. Lalu yang kedua, perjalanan Hajime dan partinya itu menuju ke kota padang pasir untuk menaklukkan labirin yang ada di sana. Labirin ya pokoknya itulah. Dan di tengah-tengah perjalanannya itu ke kota pasir itu, Hajime itu bertemu dengan monster cacing yang sangat besar dan banyak. Hajime dan yang lainnya itu diserang oleh monster itu. Dan untuk mengalahkan monster-monster cacing yang banyak itu, Hajime sampai mengeluarkan mode baru dari Brise atau mobilnya Hajime itu ke mode tempurnya. Di mode ini nih, Brise ini mengeluarkan roket dan juga nos untuk menghancurkan semua monster-monster cacing itu. Dan yang terakhir, pada saat Hajime dan yang lainnya itu berhasil membunuh monster-monster cacing itu, Hajime dan yang lainnya itu menemukan seseorang yang terkena penyakit yang misterius. Bahkan saking misteriusnya itu, penyakitnya itu, bahkan Kaori itu tidak bisa menyembuhkannya. Walaupun Kaori itu sudah memakai sihirnya. Oke, jadi bagaimana? Apa kalian sudah ingat? Jika belum, maka kalian bisa lihatlah di playlist saya. Saya sudah taruh linknya di deskripsi. Oke, jika kalian sudah ingat, maka mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Arifureta volume kelima part kedua. Oke, let's go. Setelah Hajime menendang pemuda itu akhirnya sadar kalau dia itu masih hidup. Kemudian setelah pemuda itu sadar, Hajime itu sebenarnya ingin menanyakan sesuatu tentang penyakitnya itu. Tapi Kaori menyuruh Hajime untuk memindahkan pemuda itu ke Brise karena dia itu baru pulih. Maka dari itu jangan ditanya dulu lah mungkin. Dan dengan terpaksa karena permintaan dari Kaori, Hajime membawa pemuda itu ke Brise. Dan setelah pemuda itu berada di Brise, pemuda itu kaget karena hawa dingin yang dihasilkan oleh AC yang ada di Brise. Pemuda itu bahkan sampai mengira kalau dia itu sedang berada di surga. Setelah Hajime memberikan pemuda itu minum minuman dingin. Dan setelah ia itu meminumnya, ia itu akhirnya tenang. Dan juga ia bisa berpikir lagi secara logis. Lalu Hajime menanyakan tentang apa yang terjadi padanya. Dia pun mulai menceritakan pada Hajime dengan ekspresi yang suram. Dia memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Namanya adalah Bise Forward Zegan, putra Duk Angkajin atau Baron atau orang-orang penting lah di Angkajin. Hajime dan yang lainnya terkejut mengetahuinya. Karena Angkajin adalah tempat yang akan dituju party Hajime saat ini. Kemudian Hajime dan yang lainnya juga memperkenalkan diri mereka kepada Bise. Bise terkejut mengetahui kalau orang yang menyelamatkannya itu adalah petualang peringkat emas dan juga pejuang Ehid. Lalu Bise melanjutkan penjelasannya tadi. 4 hari yang lalu, banyak orang di Angkajin yang meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Dokter pun sudah mencari penyebabnya, tapi sayangnya mereka itu tidak menemukan apapun. Yang mereka bisa hanyalah menunda penyakitnya, sama seperti yang dilakukan Kaori itu. 2 hari telah berlalu, korban terus bertambahan, bahkan para dokter pun ikut terkena juga. Semua orang yang ada di Angkajin mulai putus asa. Mereka tidak tahu ada penyakit yang bisa menewaskan seisi kota hanya dalam 2 hari saja. Keesokan harinya, salah satu dokter yang ada di Angkajin mencoba untuk melakukan pengecekan pada persediaan air di kota.
Dan setelah melakukan itu, dokter itu akhirnya menemukan sumber dari penyakit itu. Dan sumbernya itu adalah persediaan air di kota itu sudah tercemar oleh racun. Mengetahui akan hal itu, dokter itu pun mulai cepat membentuk tim investigasi untuk memeriksa oasis yang ada di kota. Dan setelah warga kota menginvestigasi oasis yang ada di sekota, mereka menemukan kalau oasis yang ada di kota itu juga telah tercemar oleh racun. Bukan hanya oasis saja, bahkan mata air yang ada di kota pun ikut tercemar racun. Mengetahui hal itu semua, warga kota mulai menyelamatkan air yang belum tercemar oleh racun, agar mereka itu bisa hidup. Karena angka jin itu terletak di gurun, jadi air adalah hal segalanya bagi mereka. Sebenarnya mereka itu tahu cara menyembuhkan orang yang telah terkena racun dengan menggunakan mineral stilton. Mineral yang dapat membungkam mana yang ada di sekitarnya. Tapi untuk mendapatkannya itu sangat sulit. Mereka itu harus pergi ke Grand Guren Volcano atau gunung berapi di utara. Jarak menuju ke sana itu sangatlah jauh. Banyak petualang yang sudah ke sana, tapi mereka itu mati di tengah jalan karena penyakitnya itu. Dan satu-satunya pilihan mereka itu adalah meminta air ke kerajaan dan petualang yang handal untuk mengambilkan mereka itu Stillstone. Tapi pihak kerajaan bukannya mengirimkan itu, mereka malah mengirimkan tim investigasi. Maka dari itu, keluarga Zegen ini yang berpengaruh harus menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya itu ke kerajaan, agar kerajaan itu cepat langsung memberikan itu. Ayah, ibu, dan saudara perempuan Bize itu juga sudah terkena racun, jadi hanya Bize saja yang tersisa. Bize kira dia itu tidak terkena racun, maka dari itu dia itu mau pergi ke kerajaan demi kotanya itu. Tapi ternyata dia itu juga terkena juga. Di tengah perjalanan itu, pengawalnya yang bersama dia itu mati melindunginya dari cacing-cacing itu. Mungkin dia itu beruntung, karena cacing itu tidak mau memakannya. Karena racun yang ada di dalam tubuhnya itu, cacing itu tidak mau memakannya. Dan sampai akhirnya Bize ketemu dengan Hajime dan partinya. Bize membungkukkan badannya dan meminta tolong kepada Hajime dan yang lainnya untuk menolong mereka. Seketika suasana jadi hening. Karena seorang anak duk atau bangsawan gitu membungkukkan badannya adalah hal yang sangat jarang terjadi. Karena orang yang menyandang nama duk atau bangsawan itu biasanya orangnya itu sombong dan tidak mau merendahkan diri mereka sendiri. Tapi Bize itu tidak. Dia bahkan sampai membungkukkan badannya untuk meminta tolong. Sia dan Kaori ingin membantu Bize, tapi semua keputusannya itu ada di tangannya Hajime. Yue dan Tio tidak begitu peduli. Miu dengan polosnya bertanya kepada Hajime, "Ayah akan menolongnya kan?" Karena melihat Miu, Kaori, dan Sia, Hajime dengan terpaksa menyetujui permintaan Bize untuk menolong warga kota Angka Jin. Hajime beralasan ke Bize kalau Hajime itu memang ingin pergi ke Grand Guren Volcano. Jadi itu tuh kayak satu jalur gitu. Bize berterima kasih pada Hajime. Kemudian Bize juga meminta tolong pada Hajime untuk menyelesaikan masalah air yang tercemar di kota. Karena warganya itu sudah di ambang batas gitu. Lalu Hajime bilang ke Bize, "Tenang aja, aku punya caranya." Bize kebingungan dengan perkataan Hajime. Kemudian Hajime menjelaskan kalau di partinya itu terdapat penyihir jenius yang bernama Yue. Jadi Yue ini akan menggunakan sihir airnya untuk menggantikan air yang sudah tercemari oleh racun. Mendengar itu, Bize meragukan rencana dari Hajime itu. Karena kalau menggunakan sihir, maka akan mengeluarkan banyak mana untuk menggantikan air yang ada di Angka Jin itu. Jadi kayak ragu gitu. Kemudian Hajime menjelaskan kalau dia itu memiliki banyak cara untuk memulihkan mana. Jadi jangan khawatir gitulah. Jadi serahkan semuanya itu kepada Yue. Sampai kau itu dan ayahnya itu pergi ke kerajaan. Bize ini sebenarnya masih ragu pada usulan Hajime itu. Dan sebenarnya dia itu meminta ke Hajime untuk diantarkan dulu ke kerajaan. Tapi Hajime itu meminta untuk langsung aja ke Angka Jin gitu. Jadinya dia itu kayak ragu gitu. Karena kalau pergi ke Angka Jin itu memakan waktu yang agak lama daripada ke kerajaan gitu.
Jadi kayak takut telat gitu, telat bantu gitu. Jadi menurut Bise itu ke kerajaan dulu agar bisa mempersingkat waktu gitu, dan meminta bantuan air ke kerajaan dulu, baru ke Angkajin untuk gitu memecahkan masalah air. Tapi setelah dibujuk oleh Kaori, si pejuang Ehit, Bise mempercayainya untuk pergi ke Angkajin dulu. Dan mereka pun mulai pergi menuju ke Angkajin menggunakan Brise. Bise terkejut betapa cepatnya Brise itu melaju. Tapi bukan hanya itu saja, Bise juga bingung kenapa pejuang Ehit berpergian dengan petualang ini. Kenapa dia memanggil Hajime itu ayah? Kenapa seorang kelinci berpergian? Kenapa gadis berambut hitam itu bahagia saat dihina? Bise tidak tahu apapun tentang party ini. Tapi yang dia tahu kalau dia itu masih memiliki harapan. Sesampainya di Angkajin, Hajime disungguhkan dengan pemandangan yang indah dari dinding Angkajin yang berkilau. Dinding itu menjulang tinggi, lebih tinggi dari benteng Furhan. Warnanya putih susu yang sangat kontras dengan warna coklat pasir dari sekitar. Pilar-pilar cahaya melengkung satu sama lain membentuk sebuah kubah yang menutupi kota. Kubah itu melindungi kota dari gangguan seperti badai pasir. Hajime dan yang lainnya pun mulai masuk ke kota. Selama masuk ke kota, Hajime melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke rumah Bise. Hajime melewati alun-alun kota. Alun-alun kota yang dulunya banyak orang yang jual beli, tapi sekarang ini kosong, tidak ada orang. Bise meminta maaf kepada semua karena keadaan kota yang sepi ini. Lalu sampainya di rumah Bise atau di istana Angkajin, secara kebetulan ayahnya Bise itu sedang berada di luar. Ayah Bise yang bernama Lansui ini khawatir setelah melihat anaknya itu telah pulang. Karena belum ada 2 hari anaknya itu pergi, tapi tiba-tiba dia itu sudah pulang dengan keadaan yang tidak baik gitu. Ini penjelasan dulu ya. Walaupun Bise sudah diobati oleh Kaori di part sebelumnya, itu tuh hanya berlaku sementara saja. Maka dari itu saat ini nih Bise ini sangat lemes sekali gitu. Ayahnya ini sangat khawatir. Ayahnya langsung bertanya kepada anaknya itu tentang apa yang terjadi. Kemudian Bise menjelaskan semuanya kepada ayahnya itu. Di tengah-tengah penjelasannya itu, tiba-tiba datanglah seorang pelayan yang membawa batu kristal yang sudah ditambahkan sihir penyembuh milik Kaori. Batu itu diberikan agar Bise itu bisa pulih kembali. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah Bise itu masih belum pulih sepenuhnya gitu. Karena racun itu masih berada di urat nadi di Bise itu. Kemudian setelah itu Hajime dengan cepatnya memberikan perintah kepada Kaori dan Sia untuk memeriksa para pasien yang terkena penyakit menggunakan Magic Stone. Setelah itu Hajime bertanya kepada Lansui, adakah lahan kosong yang berukuran 200 meter persegi? Lansui menjawab ada di kebun pertanian milik mereka. Setelah mendengar itu, Hajime menyuruh Sia untuk menyerahkan Magic Stone yang penuh kepada Yue untuk membuat air. Singkatnya, rencana Hajime ini adalah membuat Kaori menggunakan sihir Sanctorumnya itu kepada para korban dan mentransfer mana korban itu yang berlebihan itu ke Magic Stone, dan setelah itu Magic Stone-nya itu akan dipakai Yue untuk membuat air di lahannya itu. Dan setelah semua selesai, Hajime ini akan menyelidiki tentang racun itu. Dan jika Hajime tidak mendapatkan apapun, maka Hajime akan pergi ke gunung berapi secepatnya. Setelah mendengar rencana itu, Hajime, semua orang mulai bergerak dengan cepat. Kaori dan Sia langsung pergi ke rumah sakit darurat yang dibuat di dekat istana. Sedangkan Lansui bersama dengan pembantunya, pengawalnya, mengajak Hajime, Yue, Kyo dan Miu ke lahan yang Lansui bilang tadi. Setelah sampai di lahan itu, ternyata lahan itu lebih besar daripada yang Hajime minta itu. Lahannya itu sampai 3 kali lipat lebih besar daripada yang Hajime minta itu. Lansui sebenarnya masih ragu dengan rencananya Hajime ini, tapi karena keadaannya memang sedang darurat, maka dari itu dia mengikutinya. Dan semisal Hajime itu menipu,
Lansui berpikir untuk mengeksekusi Hajime di tempat. Tapi untungnya kecurigaan Lansui itu tidak benar. Rambut Yue mulai bergoyang walaupun tidak ada angin. Di sekeliling Yue terlihatlah mana yang keluar berwarna emas. Yue mengeluarkan sihir kunonya yang bernama Ashura. Sebuah bola hitam muncul dari atas tanah yang kosong itu. Bola itu membentang dan berubah bentuk menjadi persegi panjang yang panjangnya itu sekitar 200 meter. Persegi panjang itu secara perlahan turun ke bawah dan menghancurkan tanah yang ada di bawah. Ashura berhasil melubangi tanah yang ada di bawahnya itu, yang mengakibatkan gempa bumi di sekitar. Dalam sekejap, Yue telah menciptakan waduk yang sangat besar. Hajime melirik Lansui, pembantunya dan pengawalnya yang melongo, kaget tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sedangkan Yue, dia menghela nafasnya karena lelah sambil membatalkan sihir Ashuranya itu. Yue telah menghabisi setengah dari mana yang dia miliki itu untuk menggunakan Ashura. Tapi walaupun begitu, bukanlah masalah bagi Yue. Karena Yue itu masih memiliki cincin atau perhiasan gitu yang menyimpan mana yang diberikan Hajime. Yue membiarkan tubuhnya terjatuh karena kelelahan. Tapi Yue tidak berpikir untuk jatuh ke tanah karena Yue tahu kalau Hajime pasti akan menangkapnya. Dan benar saja, Hajime itu langsung menangkap Yue dari belakangnya itu. Setelah menangkap Yue, Hajime mengangkat Yue ke posisi semulanya atau memberdirikannya. Setelah itu Yue tersenyum tipis, kemudian Yue merangkul Hajime. Lalu Yue mendekati wajahnya ke wajah Hajime dan bilang, "Terima kasih." Lalu seketika Yue langsung menggigit leher Hajime. Penghisapan darah ini pun dimulai. Penghisapan darah ini berjalan hanya beberapa menit saja. Tapi Yue saat menghisap darahnya Hajime itu sangat menggoda sekali. Setiap tegukan yang Yue minum itu, Yue itu selalu mendesah, yang membuatnya itu sangat Yang seharusnya adegan hisap darah ini sangat menyeramkan, berubah menjadi wow. Para penjaga laki-laki yang melihat itu langsung nafsu, yang terlihat jelas di ekspresi wajah mereka. Hanya Lansui saja yang tidak menunjukkan ekspresi nafsu gitu. Walau begitu, pada awalnya itu dia itu sempat nafsu, tapi Lansui itu berhasil menahannya dengan cara menarik nafasnya itu dalam-dalam. Walaupun begitu, matanya itu tetap merah. Tio yang menyaksikan dari samping dengan cepat menutup mata Miu karena adegan 17+ itu. Miu yang ditutupi mengeluh dan mencoba untuk menengok dan melihat. Tapi sayangnya Miu tidak bisa membebaskan dirinya karena opai dari Tio. Setelah mana Yue terisi penuh, Yue langsung mencabut taringnya dari leher Hajime. Setelah selesai mencabut taringnya, Yue menatap Hajime dan kemudian Yue itu mencium Hajime. Setelah itu Hajime dan Yue itu saling menatap beberapa detik hingga akhirnya ada suara batuk yang mengganggu suasana mereka. Lansui sudah tidak tahan lagi melihat Hajime dan Yue dan menyuruh mereka itu untuk kembali ke rencana semula. Karena suasana sudah hancur, Hajime dan Yue hanya bisa tersenyum canggung satu sama lain. Tapi sebelum mereka kembali bekerja, Hajime dan Yue itu melakukan ciuman lagi. Dan akhirnya mereka itu kembali kerja. Hajime turun ke waduk itu. Kemudian Hajime mengeluarkan brisenya. Hajime menaiki brise dan mengelilingi waduk itu untuk memadatkan tanahnya dan menghilangkan tanah-tanah yang dapat menyerap air. Setelah selesai, Hajime melapisi permukaan tanah menggunakan logam tipis. Setelah Hajime selesai melapisi permukaan tanah, Yue mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sihir air tingkat tinggi, yaitu tidal wave atau gelombang pasang. Yue memanggil gelombang pasang air yang tingginya itu sekitar 100 meter dengan lebarnya itu 150 meter. Gelombang air itu mengalir dan mengisi waduk itu beberapa sentimeter. Yue terus mengulangi itu terus dan terus. Dan jika sihirnya Yue itu habis, Yue bisa langsung menghisap darah Hajime dan melakukan itu lagi dan lagi hingga waduk itu penuh, yang mengakibatkan Hajime itu mengalami anemia karena darahnya itu terus tersedot.
Tapi Yue itu tidak hanya menggunakan darah Hajime saja. Yue juga memakai Magic Stone yang dibawakan Xia untuk mengisi waduk itu. Xia datang membawa Magic Stone yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya itu, Xia sampai bolak-balik membawa Magic Stone itu ke Yue. Hingga beberapa jam kemudian, waduk itu pun akhirnya penuh. Lan Sui yang melihat itu hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Dia tidak menyangka Hajime dan yang lainnya itu berhasil membuat waduk itu. Dan yang lebih membuat Lan Sui itu takjub, Hajime dan yang lainnya itu bisa berhasil membuat waduk yang besarnya itu sebesar oasis yang negeri Angka Jin miliki. Hanya dengan beberapa jam saja. Setelah Hajime dan Yue itu selesai membuat waduk itu, Hajime meminta kepada Lan Sui untuk diantarkan ke oasis itu yang sudah tercemar itu untuk diteliti. Lan Sui yang masih keadaan diam itu, setelah mendengar itu dia langsung berterima kasih pada Hajime dan akan mengantar Hajime ke oasis Angka Jin. Dan karena hal itu semua, Lan Sui ini jadinya percaya kepada Hajime dan yang lainnya. Dan sekarang Hajime, Yue, Tio, Miu, Lan Sui dan rombongannya itu pun pergi ke oasis yang tercemar itu. Dan setelah mereka sampai di sana, mata iblis Hajime itu merasakan sesuatu gitu. Hajime melihat ke suatu arah sambil bertanya kepada Lan Sui, bagian apa yang diinvestigasi waktu itu. Lan Sui menjawab kalau menurut laporan yang dia terima itu, yaitu bagian sungainya yang ada di dekat oasis itu, sumur, dan juga tanah oasis itu. Kemudian Hajime bertanya lagi, apakah ada sesuatu di bagian bawah dari oasis itu? Lan Sui yang mendengar itu langsung kaget gitu. Dia membantah perkataan Hajime kalau nggak ada sesuatu di bawah gitu. Hajime dengan nada yang kesal gitu, Hajime membalas perkataan Lan Sui. Jadi apa itu? Hajime menunjukkan ke arah yang dia curigai itu tadi. Dan setelah Lan Sui melihat ke arah itu, langsung Lan Sui itu kaget. Lan Sui merasa yang sesuatu yang tidak mengenakan gitu di tempat yang Hajime tunjukkan itu. Lan Sui tidak menyangka akan hal itu. Hajime berjalan ke air dan mengeluarkan sebuah botol air di dalam cincinnya. Kemudian Hajime memasukkan mana ke botol itu dan melemparkannya. Dan setelah melemparkannya, Hajime langsung mundur ke Yue dan menunggu. Dan tidak lama kemudian terjadi ledakan yang sangat besar di tempat itu, di oasis itu. Tapi sayangnya ledakan itu tidak membuahkan hasil, yang membuat Hajime itu menjadi kesal. Hajime mengeluarkan beberapa botol air yang sama lagi dan melemparkannya lagi, dan menghasilkan beberapa ledakan yang sangat besar di sekitar situ. Botol air yang Hajime pakai itu adalah torpedo khusus yang Hajime buat. Hajime membuat torpedo itu karena Hajime pernah mendengar dari Milady kalau ada reruntuhan yang ada di bawah air. Maka dari itu Hajime membuat torpedo ini. Melihat banyaknya ledakan di mana-mana, Lan Sui menjadi khawatir, sedih dan bingung gitu. Karena ledakan yang Hajime buat itu membuat dermaga yang ada di sana itu hancur. Lan Sui bertanya kepada Hajime apa yang Hajime lakukan. Hajime menghiraukan perkataan dari Lan Sui itu. Hajime malah makin kesal gitu. Karena walaupun Hajime sudah meledakkan beberapa kali, dia itu tidak muncul-muncul gitu. Hajime berencana untuk mengebom oasis itu lagi dan lagi sampai 50 kali. Melihat Hajime yang terus melakukan pengeboman, para penjaga Lan Sui mencoba untuk menghentikan Hajime. Hajime yang kesal, Hajime menepis penjaga Lan Sui itu dan mau melempar torpedonya lagi. Tapi sebelum mau melempar torpedonya itu lagi, tiba-tiba dari oasis itu keluarlah tentakel yang sangat banyak. Dan tentakel-tentakel itu mulai menyerang ke arah Hajime dan yang lainnya. Hajime dengan cepat mengeluarkan doner dan suraku. Hajime mulai menembaki tentakel-tentakel itu. Yue dan Tio pun juga ikut menyerang tentakel itu. Yue membekukan tentakel itu, sedangkan Tio membakar tentakel itu. Yang tadinya Lan Sui marah karena Hajime melakukan pengeboman, tapi setelah melihat tentakel itu, Lan Sui menjadi bengong gitu mau apa gitu. Karena kalau mau marah gitu juga salah. Karena Lan Sui itu tahu apa maksud dari Hajime sekarang melakukan pengobaman itu, yaitu Hajime itu ingin memaksa
keluar monster itu. Maka dari itu Hajime itu melakukan pengeboman. Dan pada saat itu juga tiba-tiba dari oasis itu keluarlah slime yang sangat besar yang memiliki tentakel di tubuhnya yang sangat banyak. Dan di dalam slime itu terdapat sebuah batu mana yang menyala berwarna merah yang bergerak ke segala arah gitu. Melihat wujud monster itu, Lansui makin kaget gitu. Hajime bertanya kepada Lansui monster apa itu. Lansui menjawab baculum. Ya baculum ya pokoknya gitulah. Setelah itu Hajime menjelaskan kalau dialah yang menyebabkan air di Angkajin tercemar. Menggunakan sihir uniknya itu, dia itu dapat melepaskan racun. Lansui kaget mendengar itu. Kemudian Lansui bertanya kepada Hajime, apakah Hajime memiliki cara untuk mengalahkan monster itu. Hajime menyuruh Lansui itu untuk tenang aja, Hajime memiliki rencana. Setelah menyuruh Lansui itu tenang, Hajime menaruh suraku dan memegang doner dengan kedua tangannya. Kemudian Hajime memasang kuda-kuda wave layaknya seperti seorang tentara gitu. Mata Hajime itu mulai menajam, seperti mata elang yang sedang melihat mangsanya gitu. Hajime memfokuskan pandangannya ke batu mana yang ada di dalam monster itu. Hajime diam sambil menunggu kesempatan yang bagus. Dan beberapa detik kemudian, Hajime langsung menembakkan ke arah bagian atas tubuh slime itu. Seakan melihat masa depan, batu mana milik slime itu saat ini bergerak ke arah tempat peluru Hajime melesat. Dan batu itu pun pecah berkeping-keping karena terkena tembakan dari Hajime. Seketika setelah batu mana milik slime itu hancur, slime itu pun langsung mati. Dan pencemaran air yang ada di Angkajin pun beres. Lansui masih tidak percaya kalau Hajime berhasil menyelesaikan masalah ini dengan begitu mudahnya. Setelah berpikir seperti itu, Lansui dengan cepat menyuruh penjaganya itu untuk memeriksa oasis itu dengan harapan airnya itu sudah tidak tercemar lagi. Tapi sayangnya karena airnya itu sudah tercemar dari awal, maka walaupun akarnya sudah dibasmi, racunnya itu pasti akan tetap ada. Lansui dan para pelayan dan penjaganya itu sedih saat mengetahui itu. Lihat mereka sedih, Tio mencoba untuk menghibur mereka. Sedangkan Hajime, setelah melihat itu, Hajime merasa kagum kepada penduduk Angkajin yang peduli dengan Angkajin. Dengan tetap tinggal di sini, walaupun mereka itu tahu kalau di Angkajin ini sudah hampir tidak bisa ditolong gitu. Dan mereka itu bahkan sampai berniat untuk menyembuhkannya. Sambil bersedih, Lansui bertanya-tanya, kenapa monster seperti itu ada di oasis mereka. Hajime secara spontan menjawab pertanyaan Lansui itu pasti ulah dari iblis. Mendengar itu, Lansui langsung bertanya kepada Hajime tentang itu. Lansui terus mendesak Hajime agar dia itu diberitahu akan hal itu. Dan Hajime pun memberikan penjelasannya. Menurut Hajime itu berpikir monster slime ini adalah buatan dari iblis karena bentuk dan kekuatannya itu berbeda dengan monster slime yang biasanya. Atau lebih tepatnya itu, monster slime ini seperti monster yang Hajime lawan yang saat Hajime itu menyelamatkan Kaori. Hajime berkesimpulan kalau para iblis itu ingin melemahkan manusia sebelum mereka itu bertarung nanti, dengan menyerang hal-hal penting bagi manusia seperti bahan pangan dan juga air. Dan karena pemikiran itu, Hajime mengira ini adalah ulah iblis. Lansui yang sudah 100% percaya dengan Hajime, setelah mendengar itu Lansui menjadi geram dan marah. Lansui tidak mengira kalau para iblis itu melakukan hal yang licik seperti ini. Lansui merasa bersalah karena tidak menyadari akan hal itu. Hajime melihat itu, Hajime mencoba untuk menghibur Lansui dengan bilang itu bukan salahmu. Mendengar itu Lansui mulai sedikit tenang. Kemudian Lansui bertanya kepada Hajime, siapa Hajime itu? Kenapa Hajime memiliki kekuatan yang tidak manusiawi? Apa Hajime itu juga pejuang Ehit? Kalau masih ada yang nggak tahu, pejuang Ehit itu adalah orang-orang yang dipanggil dari dunia lain. Hajime menjawab dengan mengangkatkan bahunya saja. Melihat respon itu, Lansui berpikir mungkin Hajime memiliki alasan untuk tidak memberitahunya. Maka dari itu Lansui memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Tapi walaupun begitu, Hajime itu tetaplah penyelamat Angkajin. Maka dari itu,
Lansui itu menundukkan kepalanya sambil berterima kasih kepada Hajime karena telah menyelamatkan Angka Jin dan rakyatnya. Lansui juga berjanji akan membantu Hajime dan partinya ke depannya. Melihat itu, Hajime menjadi teringat dengan Bise saat Bise itu membungkukkan badannya itu. Walaupun mereka itu adalah orang yang penting dari negara itu, mereka itu tetap mau menundukkan kepalanya atau membungkukkan badannya itu pada orang seperti Hajime. Yang menandakan itu, mereka itu pasti sangat peduli terhadap tanah airnya itu. Sambil tersenyum, Hajime kemudian bilang ke Lansui, "Itu benar. Sekarang kalian itu berhutang padaku. Jadi jangan lupa." Mendengar itu, Lansui sedikit terkejut. Sebenarnya Hajime ini dari awal itu tidak ingin melakukan ini. Tapi karena permintaan dari Kaori dan keamanan kota itu, mau gak mau Hajime itu harus melakukannya. Karena Hajime ini ingin meninggalkan Miyu untuk sementara di Angka Jin. Sementara itu, Hajime itu dan yang lainnya tuh akan pergi ke Grand Guren Volcano atau gunung berapi itu. Maka dari itu, Hajime itu harus memastikan keamanan kota demi Miyu. Dan karena Lansui sekarang sedang berterima kasih, jadi tidak ada salahnya memanfaatkan momen ini untuk menambah sekutu Hajime dalam menyelesaikan urusan dengan gereja suatu hari nanti. Itulah yang menjadi alasan kenapa Hajime itu bilang seperti tadi itu. Jangan lupa gitulah. Dan setelah terkejut gitu tentang perkataan Hajime itu, Lansui sekarang meminta bantuan lagi pada Hajime untuk menyembuhkan warga Angka Jin yang terkena racun. Hajime menyetujui permintaan itu, dan tentu saja Hajime meminta bayaran untuk permintaan itu. Lansui mendengar itu bersyukur karena Hajime mau membantunya. Lansui dengan cepat menyuruh pembantunya itu untuk mengambilkan laporan medis untuk menghitung berapa banyak orang yang terkena racun, agar Hajime itu bisa membawakan Steel Stone dari gunung berapi itu untuk menyembuhkan para warga. Setelah melihat laporan medis, Lansui itu pertamanya itu khawatir sama Hajime karena Steel Stone yang akan Hajime ambil itu akan sangat banyak. Dilihat dari laporannya itu, Lansui khawatir Hajime akan kesulitan untuk membawanya. Jadi karena khawatir, Lansui itu bertanya kepada Hajime apakah Hajime butuh bantuan tentang transportasi. Tapi Hajime ini menyuruh Lansui itu untuk jangan khawatir karena Hajime ini memiliki alat transportasi yang paling diinginkan para pedagang. Mendengar itu, Lansui itu jadi bersyukur dan takjub gitu. Hingga Lansui itu berpikir gitu, apa adakah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh bocah ini? Dan di waktu yang sama juga, Kaori dan Sia sekarang itu sedang bekerja untuk menyembuhkan para warga Angka Jin. Mereka bekerja dengan kondisi yang sangat buruk. Karena mereka itu bukan hanya harus menyembuhkan satu atau puluhan orang saja, tapi mereka itu harus menyembuhkan seluruh warga kota Angka Jin. Kaori menyerap mana seluruh warga yang berlebihan karena racun slime itu, menggunakan sihir Santorumnya dan memindahkannya ke Mana Stone yang kosong. Kaori melakukan itu terus-menerus tanpa istirahat. Sedangkan dia itu membawa warga-warga kota yang terkena racun menggunakan gerobak ke rumah sakit di istana itu untuk disembuhkan oleh Kaori. Sia bolak-balik dari rumah sakit ke kota membawa banyak orang tanpa istirahat. Mereka itu bekerja tanpa istirahat. Bahkan para dokter Angka Jin yang melihat mereka bekerja itu, mereka itu menjadi kagum terhadap Kaori dan Sia. Terutama terhadap Kaori. Para dokter itu takjub pada Kaori karena Kaori itu bisa menggunakan sihir tingkat tinggi terus-menerus. Dan tidak lama kemudian, Kaori itu akhirnya mengambil alih kendali dari rumah sakit itu dan membuat semua dokter yang ada di sana itu menuruti perintah dari Kaori. Di tengah-tengah Kaori dan yang lainnya itu menyembuhkan warga, Hajime, Yue, Tio, dan Lansui pun datang. Melihat kedatangan Lansui, seluruh warga Angka Jin yang ada di sana itu mencoba untuk membungkukkan badan mereka. Tapi tindakan mereka itu dihentikan oleh Lansui itu sendiri. Setelah menghentikan itu, Lansui itu mengumumkan kepada warganya kalau mereka berhasil
menghilangkan sumber dari racunnya itu. Mereka juga telah mendapatkan sumber mata air yang baru. Dan juga Lansui itu juga mengumumkan kalau party Hajime bersedia untuk membantu mereka untuk mendapatkan Steel Stone. Pada awalnya para warga itu ragu dengan perkataan Lansui itu, tapi setelah diyakini oleh Lansui dan melihat senyuman di raut wajah Lansui, para warga itu pun percaya dengan pengumuman itu. Seluruh warga itu yang ada di sana itu menjerit kesenangan. Banyak warga yang awalnya putus asa, sekarang mereka itu menjadi senang. Semua warga bahkan ada yang sampai menangis dan saling berpelukan karena senang. Para dokter Angkajin saling menepuk punggung dokter lainnya untuk mengisyaratkan kalau usaha mereka selama ini itu tidak sia-sia. Beberapa orang mulai mendekati Hajime dan Kaori untuk berterima kasih kepada mereka berdua karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian Hajime mendekati Kaori dan bertanya kepada Kaori, berapa lama Kaori bisa melakukan ini? Maksudnya itu, berapa lama Kaori itu bisa bertahan dalam menyembuhkan para warga menggunakan sihir Santorumnya itu. Ya, seperti yang saya bilang, walaupun Kaori itu sudah memakai sihir tingkat tinggi Santorum itu, racun dari slime itu tuh tidaklah hilang atau tidak sembuh total gitu. Maka dari itu Hajime itu bertanya seperti itu, agar Hajime itu bisa mengambilkan Steel Stone dengan cepat sebelum Kaori itu mencapai batasnya, atau sampai mananya Kaori itu habis. Sebelum itulah, dengan serius Kaori itu mulai menghitung berapa lama dia bisa bertahan. Dan akhirnya Kaori pun menjawab kalau dia itu bisa bertahan selama 2 hari. Kaori meminta maaf kepada Hajime karena bisa menahan hanya 2 hari saja. Tapi Hajime bilang kalau Kaori itu nggak usah khawatir. Bahkan Hajime bilang kalau 2 hari itu sudah cukup. Hajime juga bilang ke Kaori kalau Hajime itu juga sudah berjanji akan menyelamatkan warga Angkajin. Maka dari itu Kaori itu tidak perlu merasa bersalah gitu. Sebenarnya di dalam hati Kaori saat ini Kaori itu meminta maaf kepada Hajime bukan hanya tentang waktu saja, tapi Kaori meminta maaf juga tentang keegoisannya dalam meminta ke Hajime untuk menyelamatkan warga Angkajin yang tadi itu bersama Shia itu. Sebenarnya di saat perjalanan menuju ke Angkajin tadi itu, saat di gurun itu, sebelum dia bertemu dengan cacing itu, Kaori itu sudah diceritain sama Hajime tentang dewa yang jahat atau yang gila gitu, dan prioritas Hajime untuk pulang daripada menyelamatkan dunia itu. Kaori juga sudah diperingati sama Hajime jika Kaori tidak setuju dengan keputusan Hajime untuk kedepannya ini, maka Kaori bisa langsung pergi aja dari party Hajime dan balik lagi ke partinya Koki. Dan tentu saja Kaori memilih untuk tetap bersama Hajime. Maka dari itu, walaupun Hajime tidak ingin membantu Angkajin, sebenarnya Kaori itu akan tetap terima aja. Tapi walaupun begitu, di dalam hati Kaori itu ingin tetap menyelamatkan mereka. Maka dari itu, Kaori itu memohon kepada Hajime untuk menyelamatkan mereka tadi. Dan semisal jika permohonan itu juga ditolak, maka dari itu Kaori itu akan tetap menerima keputusan Hajime. Tapi setelah melihat Hajime menerima permintaannya itu, Kaori sebenarnya sangat senang. Tapi di saat yang sama juga, Kaori itu merasa tidak enak pada Hajime, karena ini seperti memaksakan keinginannya saja. Dan maka dari itu, Kaori itu meminta maaf pada Hajime. Setelah mendengar jawaban dari Hajime tadi itu, Kaori itu dengan senyuman, Kaori menatap Hajime dengan penuh kepercayaan dan cinta. Lalu Kaori bilang ke Hajime kalau Kaori akan melakukan yang terbaik di sini, dan menyuruh Hajime untuk kembali dengan selamat karena Kaori akan menunggu. Kaori mengatakan itu layaknya seperti seorang istri yang sedang mengantarkan suaminya yang ingin berperang. Melihat itu, Hajime menjadi tersipu malu dan memalingkan wajahnya. Dan pada saat Hajime memalingkan wajahnya, Hajime secara kebetulan itu menatap langsung wajah Yue. Yue menatap Hajime dengan sangat dingin yang membuat Hajime itu menggigil.
Dan setelah melihat itu, Hajime itu memalingkan wajahnya lagi. Dan Hajime itu sekarang melihat wajah Kaori yang tersenyum ke Hajime. Hajime terjebak di antara dua predator sekarang. Dan suasananya itu makin buruk ketika Miu itu mengatakan ke Kaori, apakah Kaori One-chan akan mencium ayah sama seperti Yue One-chan tadi. Mendengar itu, Tio itu langsung bertanya kepada Miu, "Oh, kau melihat itu, Miu?" Miu menjawab, "Aku bisa melihatnya dari celah-celah jarimu." Yue One-chan sangat imut. Aku ingin mencobanya bersama ayah. Mendengar itu semua, Hajime itu langsung menatap Tio dengan ekspresi yang sangat marah. Tapi ya bukan Tio, kalau ditatap seperti itu, gak kesenangan. Tio yang ditatap seperti itu, Tio itu merasakan sebuah kesenangan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Kaori yang setelah mendengar semua itu, sontak senyuman di wajahnya Kaori itu menghilang. Di belakang Kaori itu terlihatlah iblis yang sedang memegang pedang yang terlihat sangat marah sekali. Dan terjadilah pertempuran antara Kaori dan Yue. Jika kalian ingin tahu seperti apa pertengkaran mereka itu, kalian bisa lihatlah di gambar ini, biar lebih enak gitu daripada saya ngomongin. Saya juga sudah membedakan mana perkataannya Kaori dan mana perkataannya Yue, seperti yang ada di video itu. Dan setelah perkelahian itu, Hajime itu menghela nafasnya. Lalu Hajime itu mendekati mereka berdua. Kemudian Hajime itu menyentil atau menjentikkan dahi mereka. Yue dan Kaori merasakan kesakitan karena sentilan dari Hajime itu. Kemudian Hajime itu memarahi mereka berdua. Pertama itu, Hajime itu memarahi Kaori dengan bilang, "Aku tuh berpisah denganmu bukan untuk melakukan hal seperti itu. Dan juga Yue itu adalah kekasihku. Jadi kau sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengeluh. Lagi pula kau kan sudah menyetujui persyaratannya waktu itu." Kaori yang mendengar itu, Kaori langsung merajuk. Sambil menundukkan kepalanya, Kaori mencoba untuk membalas perkataan Hajime. "Aku tahu itu, tapi aku nggak bisa tahan dengan perasaanku ini." Kemudian Hajime itu mulai memarahi Yue. "Dan kau juga berhentilah berkelahi dengannya di setiap waktu." Mendengar itu, Yue pun ikut merajuk. Yue itu juga membalas perkataan Hajime. Ini adalah pertempuran antara wanita. Jadi Hajime itu tidak memiliki hak untuk ikut campur. Sementara itu, Shia yang melihat mereka berdua, Shia itu merasa kalau dia itu sekarang telah dilupakan oleh mereka bertiga. Sedangkan Tio, dia itu masih kesenangan karena ditatap tadi itu. Tapi Miu, dia jadi tidak senang melihat Kaori, Yue dan Hajime itu bertengkar. Dan beberapa saat kemudian, mereka semua pun akhirnya kembali seperti semula. Dan party Hajime pun siap untuk pergi ke Grand Guren Volcano. Sebelum pergi, Hajime itu meminta kepada Lansui untuk menjaga Miu, karena Kaori kemungkinan tidak akan ada waktu untuk menjaga Miu. Lansui menerima permintaan itu. Kemudian Hajime itu mengucapkan selamat tinggal kepada Miu dan Kaori. Miu dipelukan Hajime. Miu itu mencoba untuk tidak menangis dan bilang ke Hajime untuk cepat pulang. Dan Hajime, Tio, Yue, dan Shia pun berangkat. Tapi sebelum berangkat, Kaori itu tiba-tiba menarik jubah Hajime dan meminta Hajime untuk menciumnya, setidaknya di pipi. Setelah mendengar itu, Shia pun mencoba untuk ikut-ikutan dengan meminta ke Hajime untuk dicium di pipinya. Miu yang mendengar itu pun juga ikut meminta ke Hajime untuk menciumnya. Hajime yang mendengar itu, Hajime mencoba untuk menjelaskan kepada Miu, tapi Miu tidak mendengarkannya. Miu mengeluarkan ekspresi wajah yang sedih sambil bilang, "Apa ayah membenciku?" Dan karena melihat itu, hati Hajime pun mulai meluluh. Dan pada akhirnya, Hajime pun mencium Kaori, Miu, dan dengan beberapa alasan, Hajime itu juga mencium Shia di pipi mereka. Tio ini sebenarnya juga meminta ke Hajime juga untuk dicium di pipinya juga. Tapi bukannya dicium, Hajime itu malah menampar pipi Tio.
Dan ya, seperti yang kalian tahu, Tio itu malah kesenangan bukan marah pas ditampar itu. Dan Hajime, Yue, Tio dan Sia pun pergi ke Grand Volcano. Oke, terima kasih pada kalian yang telah menonton video saya dan mendengar video saya ini. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Dan bila kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga. See you next video and... 邪魔